Baik Bapak, Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dosen dan pejuang jabatan akademik dosen atau BKD di tahun 2026. Kalau akhir-akhir ini mungkin kita bingung ya, saya harus pakai kewajiban khusus, jabatan yang lama atau yang baru, atau jurnal saya di Scopus sudah Q2 tapi di Skimagonya masih Q3, yang dipakai yang mana? Nah, ini yang Bapak Ibu dosen sebenarnya tidak sendirian ya untuk kebingungan tersebut. Nah, di video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang paling sering muncul dan paling sering bikin orang salah langkah. Yang pertama itu kita bahas logika kewajiban khusus yang ternyata sangat dipengaruhi oleh tanggal ya, dan misalnya tanggal 1 Januari dan 1 Juli ini sering banget bikin BKD itu terlihat belum memenuhi. Nah, padahal kita merasa sudah benar. Kedua, kita luruskan soal Scopus dan Skimago, termasuk bukti apa yang paling aman Bapak Ibu bisa simpan. Dan ketiga ini adalah yang paling krusial, kenapa ajuan lektor kepala itu bisa ditolak walaupun Bapak Ibu dosen katakanlah sudah punya satu jurnal bereputasi atau syaratnya sudah memenuhi lah. Nah, saya akan menjelaskan 3 alasan yang paling sering jadi pertimbangan asesor ya, dan strategi praktisnya supaya Bapak Ibu dosen tidak kepepet, termasuk kepentingan punya artikel backup. Nah, jadi pastikan nonton sampai selesai karena saya akan merangkum langkah-langkah aman yang bisa Bapak Ibu terapkan mulai semester ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, lebih jauh, seperti kita ketahui Bapak Ibu dosen ya, di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, kenaikan jabatan akademik dosen itu dinilai cukup berat dan harus mewajibkan Scopus di kuartil, bukan lagi soal Scopus Bapak Ibu dosen. Jadi saya sudah membuat e-book yang bisa Bapak Ibu download ya, Bapak Ibu bisa download di deskripsi video saya, itu e-book untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa memanfaatkan dengan mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini ya. Jadi video ini itu lebih banyak membahas jabatan akademik dosen dan BKD 2026, dan 3 bahasan hal yang paling sering bikin dosen bingung itu adalah kewajiban khusus, kapan dimulai dinilai, dan apakah ikut jabatan lama atau jabatan baru. Kemudian rujukan indeks ya jurnal, dalam hal ini adalah Scopus dengan dan juga SGR ya, kalau kuartilnya beda yang dipakai yang mana gitu. Kemudian alasan ajuan jabatan akademik itu ditolak ya, khususnya untuk lektor kepala. Kemudian kita akan menjawab mulai dari faktor review, predatory, dan relevansi ya, serta plus strategi menghindarinya. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu dosen, jadi ada 3 pilar utama yang akan saya bahas di sini ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi mengubah sebenarnya pemahaman regulasi yang menjadi strategi karir ya. Yang paling banyak itu adalah ini Bapak Ibu dosen ya, validasi data ini. Terkadang kalau kita lihat di dalam jurnal Scopus itu ya, kita cek di website Scopusnya itu misalnya dia Q2 ya, tetapi di Skimagonya itu adalah Q3 gitu ya. Ini yang perlu harus kita pahami gitu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan mana yang harus Bapak Ibu lampirkan, screenshot yang mana biar untuk memperkuat argumen Bapak Ibu dosen ketika melakukan jabatan akademik dosen itu, yang Scopusnya itu adalah misalnya Scopus 2 ya, Scopus Q2. Karena di Permendikti Saintek nomor 52 itu tidak lagi berbunyi Scopus Bapak Ibu dosen ya, itu sudah harus berbunyi kuartil. Jadi ini yang perlu harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu dosen merasa bahwa saya kesulitan nih menulis Scopus, ya udah Bapak Ibu dosen langsung aja ke download link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Kemudian nanti yang penting itu adalah strategi lolos ya. Diagnosa ini berdasarkan rangkuman yang saya ambil dari beberapa profesor dan juga termasuk nanti penjelasan dari asesor-asesor ya, yang saya rangkum. Kemudian ternyata bahasa asesor itu berbeda dengan apa yang terjadi di Permendikti Saintek gitu ya. Nah, itu yang tidak pernah dijelaskan di Permendikti Saintek gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah konsep dasar aturan 3 tahun dan tanggal cut off. Jadi ini kewajiban khusus baru berlaku efektif setelah dosen itu menjabat 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu kan punya artikel yang sudah terbit ya, terutama untuk yang jurnal internasional, maka
masa berlakunya itu adalah 3 tahun. Kita bisa lihat dari kesimpulan ketika kita mengajukan ketika kita mengisi BKD ya, Bapak Ibu dosen di situ. Jadi uh, kewajiban khusus dalam jabatan akademik dosen atau BKD, kapan berlaku dan ikut jabatan mana ya gitu ya. Inti pesannya sebenarnya kewajiban khusus itu menyesuaikan jabatan fungsional yang terbaca pada tanggal snapshot sistem dan penilaian mengacu masa jabatan 3 tahun. Jadi patokannya adalah tanggal jabatan yang dipakai di sistem ya. Di transkrip disebut jabatan pada biodata BKD terbaca pada misalnya 1 Januari untuk periode 1 semester atau semester ganjil, kemudian 1 Juli untuk periode semester genap. Nah, artinya yang dihitung itu bukan Bapak Ibu sudah dapat SK kapan gitu ya, tapi jabatan fungsional yang aktif pada tanggal misalnya 1 Januari atau 1 Juli itu gitu. Nah, kemudian kewajiban khusus mulai diberlakukan setelah 3 tahun masa jabatan. Ini ditekankan bahwa kewajiban khusus itu masanya itu 3 tahun. Jadi kalau jabatan berumur ya belum 3 tahun, hasil penilaian kewajiban khusus itu bisa saja belum memenuhi atau wajar gitu ya, karena masa pemenuhan memang 3 tahun. Tetapi kalau sistem atau asesor tetap akan melihat jabatan yang aktif ya tanggal snapshotnya itu gitu. Ya contoh kasus penting yang bisa bikin Bapak Ibu salah langkah ya. Jadi kasus 1 ya lektor mau ke lektor kepala dengan TMT 1 Maret 2023 katakanlah semacam itu. Nah, per 1 Juli 2023, Bapak Ibu itu sudah terbaca sebagai lektor kepala, gitu ya. Nah, maka kewajiban khusus yang diisikan itu mengikuti lektor kepalanya, ya bukan lagi lektor Bapak Ibu dosen, karena sudah masuk di dalam pengisian pengisian BKD ya. Nah, namun karena masa jabatan ini belum 3 tahun, penilaian bisa keluar belum memenuhi, gitu. Jadi, apakah ini kesalahan sistem? Menurut saya iya ya, karena kalau kita lihat di rubrik POBKD itu, terutama untuk kewajiban khusus lektor ya Bapak Ibu dosen ya, itu ada 1 buku, tetapi banyak yang kemudian mensalah artikan bahwa kalau lektor itu seakan-akan kita juga harus mewajibkan menghasilkan buku gitu ya, entah itu buku referensi, buku ajar ya, atau buku monograf. Padahal itu adalah atau sebenarnya, bukan dan. Kalau dan itu baru guru besar, seperti itu. Kemudian kalau kasus yang kedua, lektor ke lektor kepala dengan TMT 1 Maret 2022. Jadi per 1 Juli 2023, masa jabatan itu belum 3 tahun juga. Tapi kalau kewajiban khusus sudah terpenuhi, misalnya sudah ada publikasi yang sesuai, hasilnya bisa memenuhi. Jadi sebenarnya kalau saya Bapak Ibu dosen, ya terutama untuk yang ke lektor kepala, penting untuk memikirkan yang jurnal internasionalnya. Ya, itu kalau strategi saya sih. Kalau yang orang lain mungkin oke, mereka memikirkan ya persinta-sintaan ya, Sinta 2 terutama gitu ya, tetapi kalau saya lebih kepada yang jurnal internasional gitu. Nah, kemudian kasus yang ketiga misalnya asisten ahli ke lektor ya dengan TMT 1 Agustus 2023 gitu ya. Nah, ini per 1 Juli 2023 itu adalah masa transisi ya, masa transisi yang terbaca itu adalah asisten ahli. Jadi pelaporan periode ini masih pakai kewajiban khusus asisten ahli, dan karena masa jabatan sistem asisten ahli itu belum sudah cukup lama ya, penilaiannya jadi relevan. Jadi saya ulangi Bapak Ibu dosen ya, kalau kasus 1 lektor ke lektor kepala TMT 1 Maret 2023, jadi per 1 Juli 2023 Bapak Ibu dosen sudah terbaca sebagai lektor kepala gitu ya. Ini 1 Juli itu sudah terbaca sebagai lektor kepala yang tanda merah ini ya Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian kewajiban khusus yang diisikan itu tentu harus mengikuti yang lektor kepala. Namun karena masa jabatan belum 3 tahun, penilaian bisa keluar tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk yang studi kasus yang kedua, ini pemenuhan dan dini kewajiban khusus. Jadi dari lektor ke lektor kepala juga Bapak Ibu dosen, cuma TMT-nya beda ya. Jadi TMT-nya itu adalah 1 Maret 2022 ya. Jadi per 1 Juli 2023 masa jabatan ini belum 3 tahun ya, benar ya. Tapi kalau kewajiban khusus sudah terpenuhi, misalnya sudah ada publikasi yang sesuai, hasilnya bisa memenuhi gitu. Nah, kemudian untuk yang studi kasus yang ketiga itu bisa keterlambatan perubahan status ya, jadi asisten ahli ke lektor. Jadi dia sebenarnya sudah lektor ya, tapi
di sistemnya itu masih asisten ahli. Jadi contohnya itu adalah per 1 Juli 2023 sudah terbaca asisten ahli. Jadi pelaporan periode ini masih pakai kewajiban khusus asisten ahli, dan karena masa jabatan asisten ahli itu sebelumnya sudah cukup lama, penilaian jadi relevan gitu Bapak Ibu dosen. Lalu yang dipakai yang mana ya gitu ya, strategi transisi SK baru 2025-2026. Kita bahas dulu yang JAD lama atau JAD baru ya, untuk penerima SK baru ya. Transkrip memberikan logika praktik seperti ini ya. Jadi gunakan JAD yang lama jika SK atau TMT jabatan baru itu jatuh setelah tanggal snapshot ya, setelah 1 Januari atau setelah 1 Juli. Nah, contoh SK atau TMT lektor kepala 20 Januari 2026. Jadi per 1 Januari 2026 masih terbaca jabatan lama, kewajiban khusus ikut jabatan lama dulu Bapak Ibu dosen ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang gunakan JAD baru jika SK atau TMT jabatan baru sebelum tanggal snapshot, contoh SK atau TMT 20 Februari 2025, maka per 1 Januari 2026 sudah terbaca jabatan baru. Kewajiban khususnya tentu harus mengikuti jabatan baru. Nah, catatannya itu adalah praktek umum yang disebutkan itu adalah banyak dosen menunda upload SK baru sekitar 1 semester gitu, supaya pelaporan tetap mengikuti jabatan akademik yang lama ya. Katanya lebih aman gitu, terutama kalau untuk kewajiban khusus jabatan akademik dosen yang lebih lama memenuhi gitu. Tetapi pesan pentingnya, walaupun upload SK baru dan status kewajiban khususnya belum memenuhi, itu tidak otomatis masalah besar sebenarnya. Yang penting itu adalah BKD tetap terpenuhi, yaitu 12 sampai 16 SKS, dan diupayakan ini sebaik mungkin, diisi sebaik mungkin gitu ya. Jadi prakteknya itu adalah cek TMT-nya dan tanggalnya, entah itu 1 Januari atau 1 Juli, intinya 1 Januari 1 Juli Bapak Ibu dosen ya. Dan putuskan strategi, amankan BKD dulu, baru langsung alih ke jabatan baru gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk jebakan data ya, Scopus maupun Skimago ini yang seringkali yang dibingungkan ya oleh banyak dosen. Jadi update ya yang perlu diperhatikan ini ya, poin utamanya itu tegas ya, untuk indeks atau kuartil rujukan utamanya itu adalah Scopus Bapak Ibu dosen. Jadi bukan Skimago ya. Skimago itu pihak ketiga untuk memvisualisasikan data dari Scopus gitu. Jadi penting kalau mau mengecek kuartil jurnalnya jangan di Skimagonya tapi di jurnalnya, di Scopusnya, di website Scopus ya. Jadi update Scopus itu lebih sering, sementara Skimago itu biasanya update setahun sekali gitu ya. Nah, karena itu, kalau di Scopus itu sudah Q2, tapi di Skimago masih Q3, maka itu sebagai bukti dan kewajiban khusus digunakan, statusnya adalah yang Q2 dari Scopus. Jadi yang di screenshot Bapak Ibu dosen, itu adalah yang pencarian di Scopusnya. Jadi wajib diingat, cek status jurnalnya. Nah, selain kuartil, penekanan penting pastikan jurnal tidak discontinue atau cancelled ya, dari Scopus. Jadi bukan cuma penerah Scopus, tapi masih coverage saat dinilai. Nah, praktis untuk yang harus dipahami itu adalah screenshot bukti Scopusnya ya di website Scopus untuk memperlihatkan ini adalah kuartil 2 misalnya. Ya, kemudian double check ya status discontinue-nya. Juga sebenarnya bisa dicek di Scopusnya. Nah, selanjutnya itu adalah berkaitan dengan cara validasi. Nah, ini Bapak Ibu dosen ya. Jadi, kalau kita lihat ya, kita masuk di scopus.com. Jadi, screenshot halaman ini sebagai bukti lampiran. Biasanya kita mengetik ya nama jurnalnya, kemudian di sebelah kiri itu ada dirubah menjadi title yang nanti terlihat nama jurnal tersebut. Kalau dia masih continue, dia akan terlihat. Kemudian kita di sebelah kiri itu ada sebenarnya kuartil jurnal ya, mulai dari Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Kita klik misalnya Q3 atau Q2, maka di situ akan muncul. Atau bisa melihat sebenarnya Scopus coverage ya, coverage years-nya. Nanti ini kapan-kapan saya jelaskan ya, yang realnya ini masih simulasi yang saya ini ya. Nah, kalau di Skimago itu dia seringkali tidak update secara otomatis.
Nah, diagnosa penolakan satu ya, masalah review substansi. Jadi asesor itu memeriksa riwayat korespondensi untuk mendeteksi fake peer review ya. Ini yang seringkali memang tidak pernah dijelaskan di mana di sosialisasi ya Bapak Ibu dosen ya. Kalau saya lihat kok kayak seperti bahasanya ini bahasa asesor ya. Jadi ini alasan kenapa lektor kepala itu kebanyakan ditolak ya. Jadi satu, bukti review tidak substansional atau tidak substansi. Jadi asesor itu bisa melihat proses editorial dari submission, kemudian review, acceptance, dan publish. Kalau yang terlihat hanya revisi template, perbaikan minor tata tulis, tanpa review substansi isi, itu bisa dianggap kurang kuat. Kemudian indikasi jurnal predatory ya. Ya ini sensitif karena ada unsur subjektivitas antara asesor tetapi perlu juga harus diperhatikan. Jadi jurnal itu bisa punya rekam jejak ya, pernah diindikasikan predator. Contoh misalnya disebut pernah dianggap predator oleh pihak kementerian pada tahun tertentu misalnya. Nah, emailnya itu fast publication. Misal 1 minggu sudah publikasi, itu tidak mungkin Bapak Ibu dosen ya. Kemudian tidak relevan antara topik, skop, jurnal, dan kepakaran pengusul. Jadi harus menyambung ya. Topik artikel, skop jurnal, bidang ilmu atau kepakaran atau keterkaitan dengan mata kuliah yang diampu. Jadi jurnal multidisipliner itu terlalu luas, kadang dipandang berisiko karena relevansinya kabur gitu. Nah, lalu seperti apa ini penolakan ya yang terjadi di indikator? Jadi blacklist history, unreasonable speed, ya artinya banyak ya email-email yang masuk ke kita itu menawarkan fast publication. Jangan percaya jurnal-jurnal kayak gitu Bapak Ibu dosen ya, atau subjektivitas asesor ya. Nah, ini diagnosa penolakan yang ketiga, jadi segitiga relevansi ilmiah. Jadi penting ya kalau mau diterima oleh asesor itu harus ada topik artikelnya, skop jurnalnya, dan bidang ilmu kepakaran dosen. Meskipun ada bahasa-bahasa asesor itu yang kita tidak sepakati ya, menurut saya ada beberapa hal yang menurut saya tidak disepakati gitu ya. Terutama untuk primary source-nya, padahal yang diizinkan itu adalah 25 total dari 25, kurang dari 25 ya, total dari similarity-nya, tetapi yang kadang dicek juga itu adalah primary source-nya. Kemudian untuk apa sebenarnya membutuhkan cek plagiarism, kalau sebenarnya jurnal itu sudah memiliki diagnosa tersendiri untuk cek plagiarism gitu ya. Artinya kalau mereka sudah menerbitkan jurnal kita, artikel kita, berarti dia sudah memenuhi apa yang disyaratkan oleh jurnal tersebut gitu. Nah, ini strategi mitigasi pencegahan, jangan hanya satu peluru Bapak Ibu dosen ya, atau satu publikasi. Artinya Bapak Ibu dosen itu harus punya artikel cadangan ya. Strategi ini disiapkan artikel cadangan. Ini yang biasa sering saya lakukan. Jadi mengapa? Jadi waktu revisi dari asesor itu biasanya 1-2 minggu. Logikanya mustahil membuat dan mempublish artikel baru dalam 2 minggu. Secara itu loh Bapak Ibu dosen. Jadi kalau misalnya ajuan syarat khususnya itu ditolak, Bapak Ibu dosen itu punya cadangan gitu ya. Jika ditolak langsung, jadi punya backupan gitu. Alternatif strategi ya yang lain, main aman dengan Sinta 2, misalnya jurnal internasional, tetap punya juga jurnal internasional ya, Sinta 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah bisa lah saya sering kali menyampaikan bahwa penting untuk punya list jurnal, terutama untuk yang jurnal internasional dan jurnal Sinta ya, itu penting. Kemudian biaya tinggi ya, risiko discontinue itu juga sangat mempengaruhi kalau Bapak Ibu dosen tidak jeli melihat jurnalnya. Nah, kalau untuk yang jurnal nasional ya dia biayanya terukur ya dan diakui sebagai lektor kepala kalau sudah publish gitu. Nah, rekomendasi bisa memprioritaskan Sinta 2 jika ragu dengan kestabilan jurnal internasionalnya ya. Peringatan cek update Sinta tiap semester, resiko pun itu turun peringkat ya dari Sinta ke Sinta 2 ke Sinta 4. Tetapi ini penting juga harus dijadikan penilaian oleh asesor bahwa ketika kita terbitnya itu adalah waktu di Sinta 2, kemudian sewaktu-waktu turun ke Sinta 4, itu bukan kesalahan si penulis, tapi kesalahan dari manajemen jurnalnya gitu. Nah, rangkuman kunci keberhasilan, jadi timing ya, pahami TMT dan tanggal lapor ya, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Data hanya digunakan untuk scopus.com, abaikan skimago Bapak Ibu dosen. Linearitas itu pastikan irisan topik, skop, dan kepakaran. Backup ya, miliki artikel cadangan untuk respon cepat revisinya. Jadi perencanaan matang dan pemahaman regulasi adalah fondasi karir dari akademik.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.